Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah, salah satu dosen Prodi S1 Sistem Informasi Kampus Surabaya, Direktorat Kampus Surabaya, Telkom University. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang PDD UKT PT untuk unsur pengajaran. Pada video ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu penjelasan tentang mata kuliah yang diampu dan rekaman proses pembelajaran mata kuliah dalam kelas. Berikut merupakan video bagian pertama. Saat ini saya merupakan koordinator dan juga dosen pengampu mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dengan kode mata kuliah BBK 2IB3 dengan bobot 3 SKS dan berada pada semester 4. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar mulai tentang bagaimana keamanan sistem informasi dapat dikembangkan untuk menemukan celah keamanan informasi, sehingga dapat dimanfaatkan pengguna untuk mengetahui kondisi keamanan sistemnya saat ini, dan untuk perbaikan serta pengembangan di masa mendatang. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar keamanan sistem informasi, metode penetration testing, dan praktek teknik implementasinya di kehidupan nyata. Capaian pembelajaran program studi atau PLO untuk mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi, dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan. Untuk PLO selanjutnya, mampu menggunakan teknik, keahlian, atau kakas terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CLO untuk mata kuliah ini adalah pertama, mahasiswa mampu menggunakan metode dan perangkat lunak terkini untuk menghasilkan solusi di bidang data dalam konteks nyata yang mendukung PLO 8. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan teknik atau perangkat dalam bidang infrastruktur teknologi informasi untuk organisasi yang mendukung PLO 8. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi dalam konteks enterprise atau masyarakat yang mendukung PLO 1. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi yang mendukung PLO 1. Pokok bahasan yang menjadi materi dalam mata kuliah keamanan sistem informasi terdiri dari yang pertama, pengenalan keamanan sistem informasi yang meliputi dasar-dasar keamanan informasi, mencakup konsep CIA yaitu confidentiality, integrity, dan availability, serta tantangan keamanan dan pentingnya proteksi sistem informasi. Yang kedua, jenis-jenis ancaman keamanan seperti malware, phishing, DDoS, dan metode pengendaliannya, yaitu meliputi firewall, IDS, IPS, dan kebijakan keamanan. Yang ketiga, konsep dasar kriptografi meliputi enkripsi, dekripsi, algoritma simetris atau asimetris, dan penggunaan kriptografi untuk kerahasiaan data. Yang keempat, penerapan kriptografi dalam sistem seperti SSL, TLS, digital signature, dan manajemen kunci. Yang kelima, metode pengaturan akses, autentifikasi seperti password, biometrik, MFA, dan prinsip least privilege. Yang keenam, proteksi jaringan melalui firewall, VPN, arsitektur DMZ, dan teknik seperti segmentasi jaringan serta monitoring.
Yang ketujuh, praktik keamanan jaringan seperti konfigurasi perangkat keamanan, penerapan protokol aman, dan deteksi intrusi. Yang kedelapan, identifikasi aset, analisis kerentanan ancaman dan kontrol mitigasi, dan pelaksanaan ujian tengah semester atau UTS. Yang kesembilan, proteksi sistem host, hardening OS, patch management, anti-malware, dan kontrol akses fisik dan logis. Yang ke-10, strategi perlindungan data seperti backup, encryption, data masking, dan compliance. Yang ke-11, ancaman web seperti SQL injection, XSS, CSRF, dan pengamanannya. Yang ke-12, prosedur operasional aman seperti manajemen insiden audit, disaster recovery, dan business continuity. Yang ke-13, identifikasi analisis evaluasi dan mitigasi resiko keamanan dengan framework seperti ISAF atau ISO 27001. Yang ke-14, langkah respon insiden seperti deteksi, recovery, dan digital forensik. Yang ke-15, analisis kasus nyata keamanan informasi seperti serangan, dampak, dan solusi yang diterapkan. Yang ke-16, pendokumentasian studi kasus dan presentasi tugas besar. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah keamanan sistem informasi ini adalah: yang pertama, buku terkait panduan penetration testing dengan judul Information System Security Assessment Framework, disingkat ISAF. Yang kedua, buku dari William Starling dengan judul Computer Security Principle and Practice. Kemudian, referensi ketiga, buku terkait panduan sertifikasi dengan CompTIA Security Plus. Adapun proses delivery dalam mata kuliah ini diawali dengan kontrak perkuliahan di minggu pertama. Di dalamnya, saya menjelaskan secara lengkap mengenai deskripsi mata kuliah dan ruang lingkupnya, capaian pembelajaran baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta aturan perkuliahan termasuk kehadiran, partisipasi, tata tertib kelas, dan sistem penilaian, sehingga mahasiswa memahami kontribusi dari setiap komponen penilaian. Setelah itu, saya menyampaikan rencana pembelajaran tiap pekan, termasuk topik yang akan dibahas, referensi yang digunakan, dan bentuk kegiatan kelas. Penyampaian materi dilakukan secara tatap muka dengan pendekatan berbasis studi kasus. Misalnya, saya mengangkat kasus nyata tentang bagaimana kondisi keamanan sistem dari website perusahaan tertentu dan bagaimana secara teori cara mengamankannya. Studi kasus ini disampaikan melalui visualisasi, simulasi, dan diskusi serta praktikum sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep saja, tetapi juga konteks penerapannya. Seluruh proses pembelajaran diintegrasikan dengan Learning Management System atau LMS kampus. Beberapa pemanfaatan LMS meliputi distribusi materi kuliah seperti slide dan video tambahan, pengumpulan tugas baik individu maupun kelompok juga melalui sistem LMS, forum diskusi daring sebagai pelengkap interaksi kelas. Dengan pemanfaatan LMS, mahasiswa dapat mengakses pembelajaran secara fleksibel dan terdokumentasi dengan baik. Interaksi dalam perkuliahan dibangun melalui kombinasi penjelasan materi oleh dosen dan aktivitas partisipatif mahasiswa. Materi disampaikan dengan metode ceramah interaktif, disertai visualisasi, ilustrasi, serta praktikum penggunaan tools penetration testing seperti vulnerability analysis dengan Nessus agar mahasiswa lebih mudah memahami konsep teknis. Dalam pembelajaran ini, partisipasi aktif mahasiswa dilakukan dengan diskusi kelas,
baik melalui pertanyaan terbuka maupun studi kasus kelompok kecil. Presentasi mahasiswa, di mana mahasiswa diberi kesempatan menyampaikan hasil analisis atau temuan celah keamanan, sesi tanya jawab langsung baik selama penyampaian materi maupun di akhir pertemuan. Konsultasi tugas besar yang dilakukan secara individual atau kelompok untuk mendampingi perkembangan proyek akhir mereka. Interaksi ini diarahkan untuk mendorong mahasiswa berpikir kritis, berani mengemukakan pendapat, serta mampu berkolaborasi dalam penyelesaian permasalahan. Sistem penilaian disusun untuk mencerminkan ketercapaian pembelajaran serta menyeluruh. Adapun komponen dan bobot penilaian adalah sebagai berikut. Ujian tengah semester atau UTS sebesar 20% dan praktikum sebesar 30%, tugas besar sebesar 30%, ujian akhir semester atau UAS sebesar 20%. Untuk tugas besar berupa proyek kelompok di mana mahasiswa diminta untuk melakukan penetration testing dan memilih studi kasus laman web. Kemudian, melakukan analisis hasil temuan dari tools penetration testing yang sudah digunakan. Penilaian dilakukan secara objektif dan transparan dengan menggunakan rubrik penilaian yang telah dijelaskan pada awal perkuliahan. Skor akhir yang diperoleh mahasiswa dari seluruh komponen penilaian akan dikonversi menjadi nilai akhir dalam bentuk huruf mutu. Rentang konversi nilai adalah sebagai berikut. Mahasiswa yang memperoleh skor lebih dari 85 akan mendapatkan nilai A. Skor di atas 75 hingga 85 akan diberikan nilai AB. Skor di atas 65 hingga 75 akan dikonversi menjadi nilai B. Skor di atas 60 hingga 65 akan memperoleh nilai BC. Skor di atas 50 hingga 60 akan memperoleh nilai C. Skor di atas 40 hingga 50 akan diberikan nilai D. Sedangkan mahasiswa yang memperoleh skor 40 atau kurang akan mendapatkan nilai E. Dengan sistem penilaian ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami sejak awal bagaimana performa mereka akan diukur dan apa yang harus dicapai untuk meraih hasil maksimal. Sekian pemaparan untuk bagian 1 terkait penjelasan mata kuliah. Untuk bagian selanjutnya akan disajikan video tentang praktek pembelajaran yang dilakukan dalam kelas. Coba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini adalah pekan kedua ya dari mata kuliah keamanan sistem informasi. Nah, namun sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita awali dulu dengan doa ya. Mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa. Berdoa selesai. Semoga dengan kita berdoa semakin meningkatkan ya keimanan dan ketakwaan kita serta diberikan ilmu yang bermanfaat. Oke. Baik, materi kita hari ini pekan kedua ya. Jadi terkait security threat and control. Apa saja yang akan nanti teman-teman bisa dapatkan hasilnya? Nah, ini ada CLO, PLO ya. Nah, yang pertama mahasiswa CLO 1 ya, mahasiswa mampu menganalisa dan menerapkan information vulnerability and threat ya. Kemudian, nah ini materi kita outline-nya ya. Jadi tadi kan security threat and control ya. Nah, karena memang keamanan itu tidak lepas dari celah keamanan, maka kita akan membahas konsep vulnerability dan threat ya. Kemudian ada vulnerability.
kemudian ada vulnerability assessment-nya, dan juga jenis-jenis ancaman. Serta nanti ada cara mengontrolnya. Nah, vulnerability, treat and control ya. Jadi ini istilah modus kejahatan di internet ya, teman-teman ya. Ada farming ya, ada phishing, kemudian ada spoofing, ada keylogger, ada sniping. Nah, mungkin dari teman-teman dari 5 ini ada yang teman-teman ketahui, yang pernah teman-teman lakukan secara tidak sengaja. Mungkin dari teman-teman ada yang mau melihat data? Mbak Gina mungkin? Nah, atau Mas Ilham ya. Dari kelima ini pernah kena phishing juga, kayak gimana itu sih? Isinya lewat link gitu. Oh ya, lewat link terus isi data ini. Ya. Nah itu teman-teman, jadi hati-hati ya, sekarang kan banyak link-link yang tiba-tiba muncul, link sponsor itu kadang ketika kita tidak sengaja ngeklik itu nanti bisa kena ancaman phishing ya. Nah, biasanya gimana phishing ini yang berbahaya itu dikirimkan di email, dan kita nggak sengaja mengeklik itu ya. Oke, baik, kita lanjut. Phishing ya, farming dan seterusnya. Oke, kemudian ada phishing ya, pesan palsu yang seolah-olah misalkan ya dari Facebook atau dari Instagram ya, yang memperingatkan terkait masalah keamanan dan meminta pengguna untuk login kembali. Nah, ini yang baru-baru ini terjadi, teman-teman, itu ada dia mendapatkan pesan WhatsApp ya, pesan WhatsApp, kemudian pesan WhatsApp ini dikirimkan, tiba-tiba WhatsApp-nya dia keropot. Nah, ya pertama dia keropot, kemudian dia harus login kembali dengan meminta OTP ya. Nah, setelah login kembali meminta OTP, mendapatkan OTP, nah itu di situ kemudian tahu-tahu WhatsApp-nya sudah digunakan oleh orang lain. Makanya sekarang teman-teman harus sangat berhati-hati ketika teman-teman menggunakan media sosial, Facebook, Instagram, WhatsApp, ya, Telegram dan seterusnya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu, nah ini salah satu contoh, ini farming ya teman-teman ya, farming. Jadi ini adalah situs salah satu bank ya. Di sini saya contohkan aja contohnya, misalkan ya BNI. Nah ini sumbernya terpercaya teman-teman ya, dari Detik. Ini kejadiannya tahun 2007 ya. 2007 ini dari sini bahwasanya sekilas terlihat sangat mirip begitu ya, sangat mirip. Nah, yang saya ketahui dulu, sempat saya ketahui itu BCA, itu diselewengkan sedikit, klik BCA, jadi klik BCA gitu ya. Jadi ini tulisannya itu gini jadinya, bca.co.id. Dan ketika membuka ini itu persis gitu ya, persis kayak tampilan web yang asli, BCA yang asli. Nah ini sebenarnya ini adalah kembali lagi bisa jadi pencerdasan terhadap user juga ya, harus sangat berhati-hati dalam mengakses soal informasi gitu ya. Ya ini ada, sehingga apa? Teman-teman di sini ya betulan diminta memasukkan username, password ya, dimasukkanlah. Nah kemudian akhirnya diserap informasi, oh ini si A si B ini akunnya ini gitu. Makanya kemudian beberapa web perbankan itu menambah dengan adanya keamanan tambahan, yaitu apa? Misalkan ditambah dengan OTP ya, kita tambah dengan harus meminta kode OTP ya. Bahkan kalau perangkatnya ada ya, kayak BCA itu sekarang kalau perangkatnya nggak terdaftar, dia itu harus verifikasi dulu perangkat baru, atau bahkan itu ada yang harus langsung ke bank
untuk mengaktifasi. Jadi karena memang itu harus berlapis-lapis ya, karena memang terkait dengan finansial ya. Vulnerability, threat, and risk ya. Nah, ini adalah salah satu fenomena yang terjadi di Indodax ya. Indodax ini apa? Ada yang tahu nggak mengenai Indodax ini? Mencari pekerjaan ya. Ya. Nah, mulai dari sana ya, jadi informasi-informasi yang itu memang sangat menggiurkan dan mendapatkan keuntungan. Nah, itu teman-teman harus berhati-hati juga ya, dari sisi bisnisnya. Nah, ini beberapa teman-teman ya terkait vulnerability testing, istilah-istilahnya, kemudian tools yang digunakan ya. Nggak akan saya bahas satu-satu, nanti waktunya nggak cukup, jadi kita ada ini ya. Kemudian, nah ini 70% serangan cyber itu memanfaatkan celah vulnerability. Jadi ini menjadi salah satu patokan menurutnya. Jadi memang keamanan sistem informasi itu sangat penting di dunia IT sekarang ya. Jadi sebelum itu kebobolan, sebelum itu akan dikuasai oleh orang lain ya. Nah ini setidaknya kita harus memperhatikan celahnya dulu, diperbaiki dulu dari lubang-lubang itu ya. Nah kategorinya ya ini ada beberapa enkripsi ya, vulnerability, salah satunya adalah NFS ya. Kemudian ada network arsitekturnya. Kemudian ada salah satu cara ya untuk untuk memperkecil tadi resiko celah keamanan tadi ya. Salah satunya menggunakan kamera CCTV. Ini salah satu poin yang cukup penting, nanti mungkin teman-teman akan temui di tugas besar keamanan sistem informasi ya. Nanti sudah ada tugas besarnya. Salah satunya adalah Nmap sama Nessus ini salah satu tools yang digunakan untuk mencari celah keamanan. Nah, kalau Nmap ini nanti itu teman-teman dengan bisa dengan install dulu, nanti install Linux, atau kalau di mata kuliah kita nanti ada tugas untuk menginstal Kali Linux ya. Nah, di Kali Linux itu nanti teman-teman tinggal buka terminalnya aja, kemudian install Nmap-nya. Di-install dulu, di situ tinggal dipanggil di terminal pakai SIM card gitu ya. Nanti kemudian memasukkan parameter ya, untuk deteksi website itu nanti akan muncul banyak celah port terbuka dan seterusnya. Kemudian Nessus, kalau Nessus ini ya sama terus yang lain juga, tapi Nessus ini juga tersedia untuk versi Windows juga. Nah ini Mas Hadi mungkin udah pernah ya coba Nessus yang gitu. Nah ini adalah beberapa tools ya dari vulnerability scanning. Gambarannya seperti ini. Nah gambarannya seperti ini ya, ini Nmap. Kira-kira seperti ini, nanti ini ada parameternya gitu ya. Nah ini parameternya, sehingga nanti akan muncul temuan-temuan gitu ya. Jadi di dunia cyber itu tentunya ini ada satu gambarnya ya. Ada beberapa jenis orang gitu ya, hacker misalnya. Ada yang kriminal dan memang dia untuk kejahatan. Kemudian ada yang aktivis ini adalah ya white hat, red hat dan seterusnya gitu ya, memang gitu ya. Kemudian ada kriminal hacker, ada sendiri ya. Kemudian ada kompetitor, kemudian ada negara asing. Nah ini kira-kira kalau di dunia cyber sekarang itu persaingannya seperti itu ya. Jadi ada kepentingan negara lain, ada kompetitor kepentingannya perusahaan ya. Kemudian ada juga memang yang hacker ya, yang memang mencari keuntungan sendiri. Ada juga hacker yang disewa oleh negara juga ada ya. Nah ini
Nah, teman-teman nanti di keamanan sistem informasi ini, ketika teman-teman sekarang masih baru ambil di keamanan di KSI ini ya, nah itu nanti teman-teman bisa masuk golongan ini yang namanya ya. Ya ini nanti akan diajari untuk nyoba-nyoba tools tadi ya, untuk mencari celah keamanan, kemudian juga teknik untuk coba membobol dengan menggunakan SQL injection misalkan ya, seperti itu. Nah itu setidaknya di sini dulu. Artinya teman-teman sudah akan mencoba bagaimana skillnya seperti itu. Nanti ditingkatkan ya, bisa menjadi step selanjutnya gitu ya. Tapi ini nggak disarankan juga ya. Artinya nanti kalau teman-teman di apa ya, sebagai waran dari SI salah satunya nanti itu ketika di organisasi nanti teman-teman bisa sebagai cyber security analysnya ya. Artinya dari bagian ini kemudian menjadi aktivis, tapi nanti yang lebih ke arah untuk mencegah jangan sampai perusahaan itu terkena ancaman itu gitu ya. Atau kalau di luar sana, nah ini ada yang memang tujuan pribadi. Biasanya kalau hacker ini ada minta tebusan dan sebagainya. Kayak misalkan ransomware itu kan juga dia minta tebusan juga kan. Nanti dikasih kode kuncinya untuk membuka filenya dan seterusnya. Atau kalau dalam lingkup global itu juga ada agen-agen. Kalau di Indonesia itu contohnya adalah BSN ya, Badan Sandi Negara. Nah itu di sana juga ada yang memang untuk membentengi keamanan cybernya negara. Nah teman-teman, arah dari mata kuliah ini salah satunya adalah untuk menambah insight, bahkan menambah pengalaman juga secara langsung menjadi seorang hacker, tapi nanti suatu saat bisa melindungi informasi dari perusahaan. Demikian deskripsi dan video proses pembelajaran yang saya lakukan dari mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Semoga bisa memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah Keamanan Sistem Informasi di Program Studi Sistem Informasi, Kampus Surabaya, Direktorat Kampus Surabaya, Universitas Telkom. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.